Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita akan mulai ibadah sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami menikmati hadirat Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang ajaib akan tinggal di dalam kami sore hari ini. Dan kami menjadi manusia-manusia baru yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan ibadah sore dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hidup orang-orang percaya penuh dengan mujizat. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu dulu sekarang selamanya. Ya, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Katakan, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Haleluya. Amin. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega. Katakan dengan iman-Mu. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Haleluya. Woo. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Katakan dengan iman-Mu. Haleluya. Oh, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidup kita penuh dengan mujizat.
Sebab kita punya sumber kekuatan kita, yaitu Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan Kekuatanku, kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di Hanya Tuhan Yesus. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, sumber kekuatan setiap orang percaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, Tuhan. Isi hatiku, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Udahkanku sempurnakan jadi karya yang indah, yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, oh Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia mengikuti panggilan-Mu. Sungguh Kau Allah yang mengenalku, Kau yang mengerti ceritaku, Tuhan. Bahkan Engkau tidak memperdulikan masa laluku. Tuhan yang menerima kami, dan kami ikuti panggilan surga itu, Tuhan. Mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri Tuhan akan pendalaman Alkitab dari kitab Maliaki. Engkau ingatkan kami suaramu. Engkau berkata, Yes. aku mengasihi kamu. Yes. Biar itu tertancap dalam hati kami. Ya Tuhan. Bahwa benar Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami kalau jatuh Ya Tuhan. akan terhilang. Yes. Engkau selalu berseru, kembalilah kepadaku. Karena aku tidak berubah. Yes. Aku tidak berubah. Ya Tuhan. Janjiku setia. Amin. Karena itu kami mendengar suara itu. Kami semua mau kembali bertobat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Hari ini kita mengakhiri pelajaran mengenai kitab Maliaki. Kitab yang penuh dengan suatu peringatan yang sangat-sangat keras. Kenapa Tuhan itu kadang-kadang keras? Karena Dia tidak ingin seorang pun binasa. Tuhan mengerti apa Dia binasa. Hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan sudah membayangkan berapa banyak nanti orang-orang menjerit di neraka. Mereka teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak adil? Saudaraku, tapi di samping itu, Tuhan sudah merencanakan yang disebut gereja. Nah, seperti gambar ini, hari Tuhan itu pada satu sisi sangat mengembirakan, seperti saleh-saleh Tuhan yang berkumpul dengan Tuhan. Tapi pada sisi yang lain sangat-sangat menyedihkan, karena begitu banyak orang nanti akan berada di neraka, disiksa kekal selama-lamanya. Saudaraku, biar kita mau mendengarkan suara ini, jangan kita anggap remeh. Karena kalau nanti sudah terjadi, saudara tidak bisa mengubah posisimu sedikit pun tidak bisa. Saudaraku, kita akan bacakan 2 ayat ini. Tolong bacakan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Iya, kalau Tuhan berkata sesungguhnya, itu pasti terjadi. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Apa yang diucapkan pasti dilakukan. Karena itu Dia berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Nanti kita akan mendengar, kenapa Tuhan ini utus Nabi Elia. Kita tahu cerita Elia. Elia sudah dibawa Tuhan naik ke sorga, hidup-hidup. Ya, dia dibawa dengan kereta berapi, bukan kereta api, tapi kereta yang berapi. Ya, saudaraku, dan pernah juga Elia itu dilihat oleh 3 murid Tuhan sedang bercakap-cakap dengan Yesus dan dengan Musa. Dan dikatakan di sini, menjelang harinya Tuhan yang besar, Elia ini akan diutus ke bumi untuk bangsa Israel. Inilah maksud Tuhan yang indahku, untuk mentobatkan mereka yang sudah jauh dari Tuhan, yang memberontak, yang mengejek
Bahkan saudaraku menganggap Yesus itu penjahat. Kasih Allah tidak bisa dikalahkan dengan kebusukan manusia. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Ayat ini berjanji, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ya, supaya terjadi kembali satu persekutuan. Hari-hari akhir ini kalau saudara membaca dalam 2 Timotius 3 dikatakan nanti akan terjadi suatu perpecahan dalam keluarga. Anak-anak tidak menghormat orang tua. Namun waktu Yesus menjelang datang, dia akan utus Elias untuk mengembalikan umat Allah untuk bisa terjadi rekonsiliasi dalam keluarga. Mengapa penting? Karena keluarga adalah aset Tuhan yang paling utama. Begitu Allah mencipta bumi, maka Allah mencipta keluarga. Ya. Nah, peringatan Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat 4, tolong dibacakan. Kalau sudah nanti baca Maleakhi 4 ayat 4. Kata-kata Maleakhi, ingatlah akan Taurat yang disampaikan oleh Musa. Jadi saat ini berarti kita mesti belajar untuk mengingat hukum Tuhan sebagai persiapan untuk yang akan datang. Saya sudah terangkan 2 minggu lalu, ingatlah akan hukum Taurat. Dan waktu itu Tuhan mengingatkan orang Israel mengadakan perjanjian di Gunung Horeb, di mana Tuhan hadir dengan api yang menyala dan Tuhan berbicara. Pada waktu itu semua umat Israel gemetar, takut, timbul hormat. Waduh. Tapi mereka ketakutan sampai berkata, Musa, aduh kalau terus begini kami bisa mati. Mati ketakutan. Musa tolong, kamu saja yang akan datang kepada Tuhan. Dan nanti kamu akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Supaya kami tidak mati. Kalau kami begini, kami bisa mati ketakutan. Nah waktu itu Tuhan mendengar itu, wah itu baik. Lalu Musa memberitahuku, nanti akan muncul seorang nabi sama seperti aku, kata Musa. Sama seperti kamu, artinya punya tubuh biasa, tapi itu nabi dari Allah. Dan kamu mesti dengarkan. Itu ditulis dalam Ulangan 18 ayat 15. Dan itu menubuatkan tentang Yesus. Sayang apa yang mereka katakan di Gunung Horeb. Waktu Yesus datang berbicara, justru mereka tolak. Mereka rupanya harus ditakut-takuti dengan api, dengan apa. Nah baru mereka ya kami mau dengar. Karena itu dalam Injil Yohanes dikatakan, percaya yang baik itu percaya yang tanpa melihat. Ya, berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ini penting, ya. Nah, Tuhan menegaskan dalam perjanjian di Gunung Horeb itu tentang perjanjian. Ya, aku ingat pada Bapa Abraham, aku akan menggenapi janjiku. Namun dengan satu hal saja, asal kamu bertobat, berbalik seperti diminta
dalam kitab Maleakhi pasal 3. Ya, saudaraku, dalam pasal 3 itu Tuhan minta supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 7 dikatakan, sejak zaman leluhurmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Berbaliklah kepadaku. Tuhan itu ingin supaya orang Israel bertobat. Supaya janji Tuhan itu bisa digenapkan. Ya. Nah, kenapa, Saudara? Karena Tuhan berjanji seperti ini. Dalam Roma 11 ayat 28 dan 29. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesal dengan anugerah kasih karunia dan panggilannya. Apa artinya? Artinya begini. Allah itu Allah yang setia. Kalau kita sudah dipanggil, lalu kita mendapat anugerah keselamatan. Ya. Lalu ada sebagian orang yang sudah terima keselamatan, lalu murtad. Nah, Tuhan berkata, aku Allah yang tidak menyesali dengan anugerah yang aku berikan, yaitu keselamatan. Ya. Tapi asal kamu mau dipanggil kembali. Saya kasih contoh. Kalau saudara sebagai seorang ya bekerja pada orang lain yang kaya raya, lalu sudah mendapat anugerah. Anugerah ya fasilitas, rumah, mobil, bagus, ya. Lalu saudara berbuat curang. Setelah berbuat curang, hartamu habis. Lalu engkau mau kembali kepada Tuanmu yang dulu baik itu. Mau enggak dia terima? Apalagi kalau kamu sudah membunuh anaknya, mencolek anaknya. Kira-kira mau enggak Tuhan yang dimana engkau dulu bekerja dan engkau diberi supply yang cukup, apakah dia mau menerima kembali? Kalau saya berkata tidak. Saya tidak mau terima orang begitu. Apa itu? Sudah saya percayai. Sudah saya berikan yang baik. Lalu dia melakukan yang jahat. Dan sekarang habis. Balik lagi. Tapi apa kata Tuhan? Aku Allah yang tidak menyesal dengan anugerah yang pernah aku berikan padamu. Dan aku tidak menyesal dengan panggilan yang dulu kamu pernah aku panggil dan mau datang. Kalau kamu mau balik, tanganku tetap terbuka. Inilah yang manusia tidak bisa melakukan. Ya, kita bisa mengampuni orang yang salah. Tapi kita tidak pernah melupakan. Apalagi kesalahan itu sangat dahsyat. Lalu dia minta ampun balik. Menduduki posisi semula. Tentu kita berkata, no. Kapok saya. Tapi Tuhan mulai, karena itu Tuhan memberi contoh anak terhilang. Itu gambaran yang paling jelas. Anak terhilang menghabiskan harta orang tuanya, menjadi pemulung, ya menjadi orang yang gak punya apa-apa. Kalau dia datang dengan tubuh yang rusak, dan bapaknya melihat, bapak itu lari memeluk. Dan itulah cinta kasih Tuhan. Karena itu saya tuliskan prinsip ilahi, rencana Allah
tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Ini dituliskan dalam Roma 9 ayat 11. Jadi Tuhan itu mau pilih kembali. Ayat ini berkata, rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan. Jadi orang ini bisa melakukan perbuatan yang nyeleweng. Tapi kalau dia kembali mau dipanggil lagi, maka Tuhan terima. Dan itulah sebabnya bangsa pilihan Israel yang sudah menyalibkan Yesus, bahkan menghina. Kalau sudah lihat imam-imam, wah teriak-teriak, mereka menghina Yesus, meludahi Yesus. Tapi janji Tuhan kepada bangsa Israel, kalau mereka mau kembali, Tuhan kata, aku terima kamu kembali. Jadi bangsa Israel, walaupun menolak Injil, kalau mereka mau terima panggilan Tuhan, ya, untuk bertobat, untuk terima perjanjian Abraham, maka Tuhan dengan tangan terbuka berkata, welcome, welcome my son. Ya, saya teringat dengan peristiwa yang dialami oleh Billy Graham. Billy Graham seorang penginjil yang besar. Tapi dia mempunyai anak-anak yang menyedihkan hatinya. Ya, ada yang pria, ada yang wanita yang dulu menyedihkan hatinya. Tapi sekarang ini semua kembali. Satu kali datang, Billy Graham didatangi oleh pendeta-pendeta besar. Dan anaknya laki-laki yang penuh dengan tato, ya, datang masuk. Saudaraku, kalau saudara begitu, kira-kira sebagai hamba Tuhan, gimana ini? Anakmu muncul di tengah hamba-hamba Tuhan yang lain, yang ya pakai tato begitu dan sangat ya memalukan. Billy Graham berkata, saya perkenalkan, inilah anak saya. Waktu itu semua hamba-hamba Tuhan menjadi terdiam. Billy Graham tidak malu untuk berkata, ini anakku. Dan anak Billy Graham waktu mendengar itu, hatinya terenyuh. Dan berkata, aduh, aku tetap di hatinya Bapak. Walaupun aku anak yang murtad, yang nakal, tapi Papa tetap mau menerima aku. Dan sejak itu dia bertobat dan sekarang menjadi pemimpin kembali. Saudaraku, untuk menggenapkan maksud janji Allah digenapkan untuk bangsa Israel itulah, maka Tuhan mengirim Nabi Elia. Nabi Elia ini sudah diangkat ke sorga. Kira-kira tahun 896 sebelum Masehi. Jadi 2900 tahun yang lalu. Elia ini pernah diangkat Tuhan ke sorga hidup-hidup. Dan Tuhan berjanji, Elia inilah nanti yang akan diturunkan Tuhan ke bumi. Kenapa, Karena Elia dululah yang mengadakan satu revival. Ya, satu kebangunan rohani yang dahsyat. Sehingga orang-orang teriak, Hua itu Allah. Hua itu Allah. Dan mereka membunuh nabi-nabi Baal.
850 orang. Ada satu pertobatan. Nah, saudaraku, kita tahu kita dulu juga tidak taat. Ya, namun karena percaya Tuhan Yesus, kita ini diterima oleh Tuhan. Ya. Nah, melalui berita Injil. Jadi Tuhan membuka jalan, Tuhan menyampaikan berita Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi menolak. Ya. Nah, sekarang kata Tuhan, kalau dulu kamu ini kan bukan orang percaya. Namun oleh karena orang Israel menolak, kamu mendapat anugerah. Sekarang orang-orang Israel itu yang dulu menolak, yang tidak mau percaya, juga bisa balik. Ini konsep Tuhan. Roma 11 ayat 30 dan 31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Dulu kita tidak taat, tetapi kita sekarang beroleh kemurahan. Begitu juga orang Israel, ya, yang tidak taat itu satu kali akan beroleh kemurahan. Kalau dulu kita ini orang yang disebut Tuhan, disebut oleh bangsa Israel kafir, dan kita bisa datang pada Tuhan, maka orang Israel yang murtad itu, yang sudah melukai hati Tuhan, Tuhan berkata, itu mungkin mereka ini bisa kembali lagi. Nah, saudaraku, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi seperti kita, itu menjadi gereja, disebut gereja. Ya, dan kita menerima anugerah keselamatan sekarang ini. Pada zaman anugerah. Untuk apa? Untuk sebetulnya Tuhan itu caranya membangkitkan iri hati. Karena itu orang Kristen ini, kalau saya lihat kenapa terjadi yang namanya penganiayaan di dunia ini. Pada zamannya Paulus, penganiayaan terhadap Stefanus dan sebagainya. Waktu itu Saulus, waktu masih menjadi orang beragama Taurat, mereka jengkel melihat Saulus, ya, melihat Stefanus. Kenapa? Karena banyak orang percaya lalu diberkati Tuhan. Dan waktu mereka diberkati Tuhan, orang-orang Israel itu marah. Mereka ini orang kafir. Kenapa kok bisa diberkati? Karena itu mereka menghambat pelayanan Paulus. Paulus tidak dibunuh. Nah, Paulus ingatkan, itulah cara Allah. Ya, yaitu membangkitkan cemburu ilahi. Jadi kalau sudah melihat orang lain bisa diberkati, lihat aja di dunia ini. Kalau ada toko maju, orang lain di sebelahnya nggak maju-maju, timbul cemburu. Ya, nah cemburu ini akan membuat apa, Akan membuat kegerakan. Tapi kegerakannya bisa negatif, bisa positif. Kalau dia melihat orang lain kok bisa maju ya, saya juga dengan cara yang sama yang baik. Nah itu positif. Tapi kadang-kadang orang lihat karena cemburu, melihat orang lain diberkati, nggak seneng, lalu dirusak, dihancurkan.
Semua itu karena iri hati. Itu semua ditulis di Alkitab sudah. Karena Tuhan berkata, dari mana datangnya pertengkaran? Dari mementingkan diri dan iri hati. Karena itulah timbul peperangan-peperangan di dunia ini. Semua iri hati. Apalagi sekarang Indonesia ternyata ditemukan begitu banyak material yang mahal-mahal. Dunia iri hati sekarang pada Indonesia. Mau bikin gara-gara terus. Dan itu memang sifat manusia. Ya. Oleh karena itu kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nah, sekarang kita bacakan Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Iya. Rasul Paul bertanya melalui suratnya ini. Aku bertanya, apakah mereka Israel itu tersandung dan harus jatuh lalu ditinggal Tuhan? Jawabannya tidak. Ya, tetapi oleh pelanggaran Israel, ya, keselamatan itu datang pada kita. Lalu kita diberkati Tuhan. Untuk apa, untuk menimbulkan cemburu. Nah, sebenarnya dulu nggak perlu begitu. Kalau Israel ini dulu bisa tetap menjadi orang pilihan yang baik, tetap sembah pada Tuhan. Tuhan akan berkati seperti zaman Musa. Mana ada satu bangsa yang diberkati Tuhan makanan dari sorga 40 tahun. Mana ada? Mana ada satu bangsa yang lewat satu laut bisa terbelah. Sebetulnya kalau mereka konsisten saja, ikut Tuhan, semua bangsa akan ikut bangsa Israel. Karena Israel menjadi model. Tetapi sekarang buktinya Israel menolak. Nah sekarang Tuhan alihkan kepada gereja. Karena itu gereja ini sekarang harus menjadi model. Model daripada suatu masyarakat gereja yang diberkati Tuhan. Dan inilah maksud Tuhan. Ya, Tuhan tidak ingin kita ini mendapat kutuk. Dia sangat kasih kepada manusia. Dia ingin memberkati. Nah, Rasul Paulus lah yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan cemburu dari orang Israel. Karena itu dia beritakan di mana-mana terjadi mujizat dan sebagainya. Orang-orang makin marah sama Paulus, orang Yahudi. Mereka makin terima Tuhan, kan begitu ya. Jadi ada kecemburuan yang positif yang akan membangkitkan gairah. Saya melihat ya, waktu kami jalan-jalan, ada seorang bapak berkata, wah si A itu dulu menyenangi adik saya. Oleh karena menyenangi, lalu timbul namanya, suatu usaha. Dan banyak orang ke tempat adiknya. Takut kalau direbut orang lain. Oleh karena itu ada seorang dia berkata, orang itu begitu mendekati saya, disuruh pakai mobilnya dan sebagainya. Kenapa? Nimbulkan gairah. Karena apa? Karena cemburu ini kok didekati banyak orang. Lalu timbul satu usaha. Bagaimana supaya bisa memenangkan hati wanita itu.
Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ini membangkitkan cemburu ilahi supaya timbul satu gairah. Ya, seperti Yohanes 2 ayat 17 berkata, Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. ya, ucapan ini diucapkan oleh Tuhan waktu dia, saudaraku, mulai membersihkan bait Allah. Karena waktu itu Tuhan melihat bait Allah campur aduk dengan orang yang tidak senonoh, ya. Jual beli di halaman bait Allah. Ada burung merpati, ada tukar uang, kambing, domba. Tuhan ambil cambuk lalu dia usir mereka. Dan setelah itu Yesus berkata, saudaraku, runtuhkan bait Allah itu. Ya, karena waktu itu terjadi di bait Allah. Runtuhkan bait Allah itu dan aku akan membangun dalam 3 hari. Mereka berkata, wah, ini gedung bait Allah ini masih dalam proses, belum selesai. Sudah 46 tahun dibangun. Kamu kok mau meruntuhkan dan membangun 3 hari? Mereka tidak tahu, bahwa yang dimaksud Tuhan itu, aku akan membangun bukan bait Allah ini. Ya, yang menjadi konsentrasi Tuhan hadir. Tapi aku mau membangun bait Allah yaitu tubuhmu. Melalui aku yang mati 3 hari. Nanti aku membuat kamu bangkit mempunyai satu kehidupan yang lain menjadi rumah Allah. Dan kamu akan diberkati. Ya. Nah, kesalahpahaman ucapan Tuhan ini menjadi salah satu penyebab di mana mereka ingat-ingat. Wah, Tuhan pernah berkata, runtuhkanlah bait Allah ini. Aku akan bangun. Ini orang sok. Karena itu mereka jengkel. Mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Dan itu salah satu sebab. Ya, seperti ditulis dalam Matius 26 ayat 59 sampai 61. Jadi, kecemburuan itu kalau positif sangat dahsyat. Tuhan kita disebut Allah yang cemburu. Nanti saudara baca dalam Keluaran 34. I am a jealous God. Aku ini Allah yang cemburu. Jadi kalau kita diganggu oleh hal-hal lain, Allah itu lihat, dia akan justru protek kita. Dia cemburu supaya jangan kita ini bisa ditarik. Oleh karena itu kita mesti mengerti hati Tuhan ini. Dengan apa? Dengan lebih dekat pada Tuhan. Dalam surat Ibrani 12 dikatakan Tuhan itu dengan cara yang penuh dengan macam-macam usaha. Baik Tuhan sendiri, ya, malaikat-malaikat, hamba-hamba Tuhan dikirim, banyak yang mati. Dan seluruh jajaran itu dikatakan, coba bayangkan, ini untuk maksud penyelamatan. Harganya begitu besar. Bukan main-main. Karena itu merespons cara Allah yang menyelamatkan dengan seluruh jajaran, ya, yang hebat itu. Rasul Paulus memberikan konklusi bagaimana keselamatan itu begitu harganya begitu mahal. Karena itu kita dengarkan apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab
siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, Paulus melihat bagaimana cinta kasih Tuhan dengan usahanya yang tidak pernah kenal lelah, walaupun anaknya yang tunggal dipermalukan, ditelanjangi, dan dia tetap mengirim hamba-hamba Tuhan, banyak yang dibunuh, banyak yang dilecehkan. Tuhan tidak putus asa. Dia tetap mencari jiwa-jiwa. Di sini katakan, Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tidak terselidik. Rencana Allah itu aku tidak bisa nyelidiki, begitu dalam. Ya, dan siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Roh Kudus. Ya, kalau Allah Bapa itu yang merencanakan, Roh Kudus sekarang yang bekerja memberitahu ini loh rencana Allah untuk gereja, untuk Israel supaya kita bisa menerima. Ya. Lalu di sini katakan juga dalam ayat 35, siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya di mana ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, Yesus memberikan segala-galanya. Baik Allah Bapa, baik Roh Kudus, baik Yesus. All out. Dengan sepenuh demi keselamatan manusia. Ini harus kita katakan, Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak ada taranya. Dan untuk keselamatan orang Israel, maka Tuhan kirim Elias ya ke bumi. Ini harga yang mahal sekali. Kalau kita nanti baca dalam kitab Wahyu, Elia itu kan dulu diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Jadi dia belum memakai tubuh kemuliaan. Tapi hanya 2 orang ini. 3 orang ya. Henoh, Elia, Musa. Ini semua pakai tubuh biasa. Bisa naik ke surga. Kenapa? Karena tubuh mereka ini betul-betul dihabisi. Dengan mereka berani berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Nah, Tuhan izinkan mereka ada di sorga bukan suatu hal yang menetap, tapi diturunkan Tuhan. Saya kalau ingat ini luar biasa. Elia ini sangat dikagumi oleh orang Israel. Karena dia nabi yang sangat luar biasa. Ya, saudara. Nah, dialah yang mendirikan sekolah nabi-nabi. Salah satu nabi penggantinya yang hebat itu Elisa. Tapi masih banyak nabi-nabi lain yang dia bimbing. Ini Elia ini luar biasa. Ya. Nah, sebelum kedatangan Yesus, nabi yaitu Tuhan telah dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Ya. Dan sebelum Yesus muncul, Tuhan utus pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis, yang mirip dengan Elia. Cuma dengan catatan bedanya, Yohanes Pembaptis tidak membuat mujizat, tapi mentobatkan. Ya,
Begitu banyak orang bertobat di bawah pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes Pembaptis disebut berjalan dalam roh Elia. Karena dia bisa membalikkan hati manusia. Coba kita baca dalam Matius 17 ayat 9 sampai 13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Dan pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, saya garis bawain di sini, memang Elia akan datang, akan. Lalu yang hijau, Elia sudah datang. Ya, ini seringkali membingungkan. Artinya begini, baik Yohanes Pembaptis yang disebut Tuhan juga punya roh Elia. Seperti Nabi Elia bisa mentobatkan banyak orang. Ya, kita juga bisa dipakai Tuhan. Tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi Yohanes Pembaptis dikatakan seluruh Yudea datang. Minta dibaptis. Lalu teriak, "Kamu harus bertobat." Wih, berani ya. Kata-kata yang tajam dari Yohanes Pembaptis. Dan waktu Yesus hidup, Elia, yaitu Yohanes Pembaptis dikatakan di sini, itu sudah datang. Seandainya waktu itu pimpinan-pimpinan imam-imam orang Farisi mau bertobat, wah, Yesus pasti tidak disalibkan. Karena Yohanes Pembaptis menghormati sekali akan Tuhan Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis malah dibunuh melalui tangan Raja Herodes. Ya. Namun Tuhan berjanji, Elia akan datang. Untuk apa? Memulihkan. Jadi seandainya Israel itu menerima Yohanes Pembaptis, maka pasti Yesus juga akan diterima sebagai Mesias. Ya, tapi faktanya mereka menolak. Walaupun mereka menolak, Allah itu tetap setia terhadap perjanjiannya dengan Abraham. Ya. Dan untuk maksud pemulihan Israel, karena untuk supaya janji Tuhan itu bisa digenapi, orang Israel harus bertobat nanti pada akhir zaman. Walaupun sampai sekarang ini bangsa Israel masih menolak Yesus. Hanya beberapa orang terima Yesus. Tapi yang dimaksud Tuhan dulu kepada Bapak Abraham itu satu bangsa. Ya, akan berpaut sama Tuhan. Itu janji Tuhan pada Abraham. Dan sampai sekarang hal itu tidak terjadi. Tapi nanti Tuhan akan utus Elia. Dan Elia yang sudah ada 2.900 tahun di sorga akan diturunkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Musa untuk mengadakan kegerakan yang paling besar.
supaya orang itu bertobat. Jadi Tuhan itu melihat sekarang ini orang Israel, bangsa Israel belum bertobat. Tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat. 2 orang ini, Musa dan Elia, akan diturunkan. Dikatakan sebelum hari yang besar dan dahsyat. Kata dahsyat itu mestinya menakutkan. Ya, hari yang besar dan menakutkan. Kenapa besar dan menakutkan? Yang pertama perkara-perkara besar akan Tuhan lakukan. Ya, saya katakan sebentar lagi. Yang pertama apa? Terjadi kebangunan rohani terbesar di muka bumi. Ya, dikatakan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Sekarang ini ada bapak-bapak yang tidak mau punya anak. Ya. Bahkan memang sengaja. Ya. Jadi tidak ada orang yang mengandung gitulah. Supaya nggak punya anak, bikin repot. Ya. Tapi nanti terjadi satu perubahan. Hati bapak dan anak ini bisa bersatu. Ini dahsyat. Kenapa bisa begitu? Apa kuncinya? Nomor 2. Roh Kudus nanti akan dicurahkan oleh Tuhan besar-besaran. Alkitab menulis bahwa semua manusia nanti akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus itu belum tentu bertobat. Ya. Tapi dikuasai begitu rupa untuk membuat mereka bisa bertobat. Dan ini terjadi. Memang ada pelajaran dari beberapa kelompok. Nanti pada zaman aniaya itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah diangkat. Nah kalau Roh Kudus sudah diangkat, bagaimana bisa bertobat? Elia datang nanti dengan kuasa roh Elia. Nah roh Elia itu apa? Ya Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus diangkat. Gereja sulung yang sudah dewasa itu diangkat. Dan setelah itu akan terjadi penuaian besar-besaran. Banyak orang merindukan penuaian itu sekarang. Tapi saya katakan tidak. Penuaian besar-besaran itu nanti pada zamannya kesusahan. Kenapa begitu? Karena orang itu kalau sudah susah, biasanya hatinya baru terbuka. Dulu ada orang yang tidak mau terima Tuhan. Tapi waktu sakit berat, baru dia ngangguk-ngangguk. Ya, saya mau. Kenapa? Susah. Dan nanti pada zaman kesusahan besar selama 77 tahun, manusia akan menjerit-jerit. Waktu itulah Tuhan akan bekerja melalui nabi-nabinya. Dan banyak orang bertobat. Dan bukan hanya itu, mujizat-mujizat besar terjadi. Karena Elia dan Musa akan melakukan mujizat yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Ya, luar biasa mujizat-mujizat besar. Yang keempat, di seluruh Israel yang tersisa. Kenapa saya tulis tersisa? Sebab 2/3 bangsa Israel nanti akan dibunuh oleh antikris. 1/3 yang dalam kesulitan, kepepet oleh karena antikris. Mereka melihat Yesus menampakkan diri dan Yesus berkata, ini aku,
dengan tangan yang berlobang. Itu nanti kita dapat baca dalam kitab Nabi Zakaria pasal 10 sampai pasal 13 ayat 9. Nanti Yesus menampakkan diri kepada bangsa Israel yang sedang kepepet, diserang oleh antikris. Dan mereka pikir nggak ada jalan lain. Ya, lalu Yesus menunjukkan, aku Mesias. Mau nggak kamu terima aku? Mereka melihat Yesus. Dan mereka teriak, Yesus, you are the Messiah. Engkaulah Mesias itu. Dan waktu mereka mengaku begitu, langsung Tuhan turun ke bumi menolong mereka. Sehingga terjadi penyelamatan sisa Israel, yaitu sepertiga dari bangsa Israel. Semuanya bertobat. Jadi ini bukan pertobatan satu pribadi, berapa ribu, bukan. Satu bangsa. Itu dituliskan dalam Yesaya 66 ayat 8 dan 9. Masakan dalam satu hari, satu bangsa diperanakan. Kelahiran baru satu bangsa. Luar biasa. Dan ini akan terjadi. Tapi saya harap saudara, Anda lebih dulu harus diangkat oleh Tuhan supaya tidak mengalami hari-hari itu. Kenapa? Hari-hari itu akan terjadi hari yang menakutkan. Hari yang besar, penuh berkat, tapi menakutkan. Kenapa? Yang pertama, tata surya akan bergoncang. Coba ini dibacakan, Lukas 21, ayat 25 sampai 26. Lukas 21, ayat 25 dan 26. Lukas 21 ayat 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Terjadi tsunami dan sebagainya. Dikatakan orang mati ketakutan. Ini akan terjadi. Dan beberapa waktu ini, dalam bulan-bulan ini, kita mendengar terjadi musibah di mana-mana. Ini sebagai prolog. Saya yakin sebentar lagi akan terjadi yang sesungguhnya. Tuhan bikin satu gladi kotor. Supaya kita ini insaf ya. Oh ya, kami harus siap. Nanti akan terjadi gladi resik. Seperti yang dituliskan di sini. Tata surya akan bergoncang. Matahari akan jadi gelap. Bulan jadi darah. Yang kedua, kematian setengah penduduk bumi. Bumi kita sekarang dihuni 8 miliar. Nanti yang mati separuh, 4 miliar. Kalau terjadi pandemi, wah sudah geger. Itu cuma berapa? Tidak banyak, ya. Tidak tahu total jenderal berapa yang mati karena COVID. Tapi nggak banyak. Waktu flu dulu jauh lebih banyak, sampai 200 juta. Tapi nanti separuh penduduk bumi akan mati. Mula-mula 1/4. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 9 ayat 15. Disusul 1/3. Jadi tinggal separuh. Wow.
Jadi mayat nanti di mana-mana, sehingga penyakit mulai datang. Bukan itu saja, C, gempa bumi terbesar terjadi. Sekarang terjadi gempa-gempa bumi, nanti waktu Yesus datang ke bumi, dikatakan bumi ini nanti akan terjadi yang namanya keretakan, bergeser ke utara, ke selatan, lalu begini. Jadi dunia kita nanti, peta dunia ini nanti akan berubah. Ya, dan mulai kota-kota besar runtuh, hujan es, ya, 1 talenta. 1 talenta itu ada yang menafsir 35, ada yang 50, ya. Tapi talenta emas bisa 90 kilo. Jadi bayangkan, kalau jatuh ke bumi sampai puluhan kilo, wow, itu bom. Yang sekarang terjadi beberapa waktu ini, SS sebola, bola kecil ya, bola pingpong. Itu membuat mobil-mobil aja udah banyak yang kacanya pecah. Tapi nanti puluhan kilo akan turun ke bumi. Dan dengan percepatan, bukan main. Ya. Dan yang sangat mengerikan, D, ada tangisan dan ratapan yang terbesar terjadi di muka bumi ini. Karena itu saya ulangi. Seperti Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 tadi. Yang penting itu pertobatan hati. Kita Maleakhi diakhiri dengan peringatan hari Tuhan yang besar dan ditambah dahsyat, menakutkan. Apa tujuan Alkitab? 1. Pertobatan. Supaya kita bertobat sebelum terjadi. Atau bertobat nanti terjadi hari yang besar itu. Supaya selamat. Tapi saya lebih memilih sekarang kita harus bertobat sebelum terjadi yang menakutkan. Dan apa kuncinya? Ini loh, kalau kita mau berbalik, kita mesti mempunyai 2 kunci saja. Kasih. Hati Bapak kembali kepada anak. Ya, ini berarti inilah kasih. Kasih orang tua kepada anak itu kan kasih. Tapi sekarang ini kebanyakan sudah hilang. Saya melihat kenapa sekarang orang tidak mau punya anak. Sengaja menikah, kadang-kadang sesama jenis supaya nggak punya anak. Tapi bisa puas. Itu karena itu. Jadi mereka itu ingin kepuasan tanpa bisa mendidik yang namanya kasih. Orang normal, kalau dia punya anak, pasti cinta pada anaknya. Itu normal. Dan memang demikian. Tapi kadang-kadang orang mengorbankan cinta kepada anak ini dengan nafsu. Untuk nafsu seks. Ini yang Tuhan larang. Karena itu kalau kita mau berbalik hati kita, mari kita kembali kepada kasih yang sejati. Kasih karena pengorbanan. Itulah yang diajarkan Yesus. Dan yang kedua, hati anak kepada Bapa. Kapan? Kalau anak itu taat. 2 perkara ini perkara top. Kalau kita mau mengikut Yesus, mari kita mau bertobat, punya kasih, dan punya ketaatan
kepada otoritas. Karena itu 2 minggu lagi saya akan memulai dengan satu PA yang tidak pernah saya sampaikan. Beberapa waktu ini selama sebulan lebih Tuhan banyak bicara. Ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Rasa tidak puas. Kenapa terjadi banyak masalah? Rasa tidak puas, tidak bisa menerima. Mari kita mau berkata, Tuhan didik kami, ajar kami, Roh-Mu mendidik kami untuk berbuat kehendak-Mu. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Saya nyanyikan lebih dulu. Ajarlah saya, oh Roh-Mu, berbuat kehendak-Nya dan menurut perintah-Nya. Oh, tolonglah padaku, oh ajarku, oh ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Nyanyian ini saya suka, karena ini mengingatkan saya waktu muda. Setiap kali kalau nyanyi ini, saya berseru pada Tuhan. Jadikan aku Tuhan, hamba yang punya hati yang bisa dididik oleh Tuhan. Didik saya. Mari kita nyanyikan dengan hati kehambaan. Engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku hamba-Mu. Aku tidak mau memakai caraku sendiri melayani Engkau. Tapi aku mau supaya Engkau didik aku lebih dulu. Mari kita mau berdiri. Ajarlah saya, oh Roh-Mu, berbuat kehendak-Nya dan menurut perintah-Nya. Oh, tolonglah padaku. Oh, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Ajarku merendah selalu. Ajarku merendah selalu. Menyerah dengan sungguh, yes Tuhan, tak berharap dunia selalu, menurut kehendak-Mu. Oh ajarku, oh ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu.
Oh, ajarku berbuat kehendak, ajarku percaya sepenuh, ajarku percaya sepenuh. Waktu ribut menderu, bersaksi dari Tuhanku yang tersalib dahulu. Oh, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak. Biar musik saja memainkan, dan kau berdoa, mohon anugerah Tuhan, didik kami. Ada hari yang dahsyat yang akan datang sebentar lagi. Mari kita persiapkan hati kita, karena Tuhan berurusan bukan dengan pekerjaanmu, tapi dengan hatimu, hatiku. Mari kita mau semua bertobat. Ya Tuhan, kami mau merendahkan diri sama seperti Engkau Yesus, supaya kami boleh layak menjadi hamba-Mu yang patut. Dengar-dengaran, ampuni kami, tolong kepada kami, ajar kami, supaya benar-benar merendah. Ajarku merendah selalu, serahkan, menyerah dengan sungguh. Yes Lord, tak berharap dunia selalu, menurut kehendak-Mu. Katakan, oh ajarku Tuhan. Ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ajarku merendah. Ajarku merendah selalu, menyerah dengan sungguh, menyerah dengan sungguh, tak berharap dunia, berharap dunia selalu, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Oh ajarku, ajarku, oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Yes Lord. Oh ajarku berbuat kehendak-Mu. Sembah Dia. Ajari kami Tuhan, Mohon anugerah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. supaya kita mencapai titik yang Tuhan rindukan.
kasih ilahi penuhi kami, ya Roh Kudus. Kirasana konde kerase, biar kasih-Mu melimpah dalam kami. Ajar kami, ajar kami Tuhan. Rasul kita rahmatmu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ramatoko sene kita ramatone. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami sudah mendengar suara-Mu, bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak berubah. Dan Engkau meminta kami supaya balik kepadamu. Tuhan, kami percaya kalau kami diminta balik, tangan-Mu sudah terbuka, hati-Mu sudah siap menyambut kami semua yang mau berbalik kepadamu, supaya kami mengalami Tuhan persekutuan kembali dengan Engkau. Pulihkan kembali anak-anak-Mu, Tuhan, yang sudah menjauh hatinya daripadamu, supaya kembali merasakan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati pekerjaan mereka, dan berkati rohani mereka, supaya terus bertumbuh sampai Tuhan datang kembali. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.